Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan proposal yang telah kami buat. Setelah sebelumnya, perkenalkan, saya Fahri Zawi Akbar. Saya Alfaisal Ramadan. Saya akan memaparkan proposal tentang usaha omleteria yang telah kami buat, yaitu omelet kekinian berbagai topping. Pendahuluan, usaha di bidang kuliner terus menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pada makanan ringan yang praktis dan digemari masyarakat. Omelet ini menjadi salah satu pilihan yang tepat karena memiliki cita rasa yang gurih dan disukai berbagai kalangan. Penyajiannya yang cepat dan bahan bakunya yang mudah didapat menjadi nilai tambah tersendiri. Konsumen dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pelajar sangat potensial untuk dijadikan target pasar. Peluang inilah yang melatar belakangi gagasan untuk membuka usaha omleteria. Omleteria yang kami buat ini disajikan dengan berbagai topping, yaitu dengan mozzarella, saus, dan isian berupa sosis dan ayam suwir. Tujuan kami membuat usaha ini yang pertama menciptakan lapangan kerja sendiri, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang, mengurangi beban pengeluaran orang tua, mengurangi angka pengangguran, dan memiliki sumber penghasilan tetap. Selanjutnya ada detail produk. Omelet yang kami sajikan berbeda dengan omelet pada umumnya yang bisa dijual sebagai sarapan atau makanan rumahan. Usaha ini menghadirkan omelet kekinian yang dipadukan dengan aneka topping seperti keju mozzarella, sosis, ayam suwir, sayur segar, saus barbecue, dan mayones. Bahan dasar tetap menggunakan telur ayam segar yang dicampur dengan sedikit susu cair dan bumbu rahasia untuk menghasilkan rasa yang gurih dan lembut. Lalu dimasak dengan teknik lipatan modern agar tampilannya menarik dan menggugah selera. Omelet ini disajikan dalam wadah ramah lingkungan seperti jukebox karton atau paper tray, dilengkapi dengan tusuk garpu dan tisu. Untuk dine-in akan disediakan meja kecil atau area makan di booth. Omelet bisa dinikmati hangat-hangat dengan minuman ringan seperti es teh atau jus yang kami sediakan juga. Omelet akan dibuat secara sederhana namun higienis. Telur akan dikocok bersama bumbu dasar dan sedikit susu untuk kelembutan. Lalu dimasak di atas wajan datar dengan topping sesuai pilihan pelanggan. Selanjutnya, pada tahap awal diperkirakan kapasitas produksi sekitar 100-150 porsi omelet per hari, tergantung pada jam operasional dan permintaan konsumen. Dalam 1 bulan, jika berjalan lancar, estimasi total produksi bisa mencapai 3.000-4.500 porsi. Selanjutnya, pasar dan strategi pemasaran. Pasar untuk usaha omelet sosis sangat luas karena termasuk dalam kategori makanan ringan yang mudah diterima oleh masyarakat. Produk ini cocok untuk dikonsumsi kapan saja, baik sebagai cemilan maupun sebagai pengganti sarapan dan makan siang. Untuk beberapa contoh lokasi yang sesuai antara lain sekolah, kampus, area perkantoran, pasar tradisional, dan kawasan permukiman padat. Target pasar usaha omelet sosis ditentukan berdasarkan kebiasaan konsumsi, usia, aktivitas harian, dan daya beli konsumen. Berikut adalah rincian target pasar yang menjadi fokus utama. Yang pertama ada pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran dan karyawan, ibu rumah tangga dan pengunjung pasar, anak-anak dan remaja, dan masyarakat umum usia 10-40 tahun. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Usaha omleteria dijalankan dengan 2 orang, yaitu saya sendiri Alfa dan rekan saya Fahri. Fahri yang akan mengolah omelet dan saya Alfa yang akan menjalankan proses produksi. Usaha ini jika sudah berlanjut dan mendapatkan hasil akan menambahkan beberapa karyawan untuk membantu proses penjualan. Selanjutnya ada biaya produksi dan modal. Untuk biaya bahan baku per minggu itu dengan jumlah total 578.500, dan untuk kebutuhan modal dengan total 11.110.000. Lalu untuk proyeksi pendapatan untuk keuntungannya itu 1.990.000. Jadi untuk
kesimpulannya proposal proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuntungan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Baik, untuk pihak investor apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin saya ingin bertanya terkait produk omelet kalian. Jadi RAB kalian untuk harga satu produk omelet itu 10.000, sedangkan kalian menggunakan topping yang lumayan cukup mahal seperti keju mozzarella, ayam suwir, sosis, dan 4 box karton. Apakah dengan harga 10.000 tersebut sudah mendapatkan keuntungan dan sesuai dengan target dari perhitungan RAB yang kalian buat? Ya, jadi untuk pembuatan omelet sendiri, kami kebetulan mengambil telurnya itu dari peternakan sendiri, dan untuk membeli bahan-bahannya itu kami mencari sumber-sumber yang paling murah. Jadi untuk pembuatannya sendiri itu sudah meminimalisir dan sudah memperhitungkan agar produk kami itu tetap untung seperti itu. Dan saya akan menambahkan, sebelum kami membuat proposal ini kami sudah mencoba terlebih dahulu untuk memasarkan selama 1 minggu, dan hasilnya memiliki keuntungan sebesar 100.000 seperti itu. Ya, bagaimana dari pihak investor, apakah menyetujui untuk proposal usaha kami ini? Oke, untuk dari kami sendiri mohon maaf belum bisa menyetujui proposal itu karena biaya yang dikeluarkan terlalu besar dan harga jual itu sesuai target. Bagaimana? Mungkin dari pihak pengaju bisa lebih teliti lagi terkait biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada saat kalian membuat produk tersebut. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin nanti akan kami buat lagi dari, dan akan kami revisi lagi dari RAB yang kami bikin, akan kami press lagi gitu. Tunggu revisiannya, Mas. Siap. Baik, terima kasih. Dari kami pengaju proposal, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.